Apa hukum Kirchhoff ini? Hukum Kirchhoff ada dua hukum Kirchhoff ini, hukum satu, hukum Kirchhoff 2. Yang ini adalah tentang hukum arus, ya, hukum arus, yaitu hukum bagaimana arus itu jika dia melewati titik cabang, ya, titik cabang. Titik cabang, misalnya kayak gini nih, titik cabang, ya, misalnya ini dari baterainya, ya, dari baterai, ini baterainya, misalnya dia mendorong di sini, muatannya ke sini. Nah, ketika masuk cabang, ada yang ke sini, berarti muatan ada yang ke sini, ada yang terdorong ke sini. Jadi ke cabang. Apa kata Kirchhoff? Nah, kalian lihat di sini ya. Perhatikan, harus di ini, di kabel satu ini, kabel satu ya. Kabel satu itu kalau kita ukur di sini adalah ini, yang ini ya. 1,35 ampere. 1,35 ampere. Kemudian arus yang keluar dari ketika dia melewati cabang, artinya ini masuk ya, ini masuk, ini keluar sini. Di cabang 2 itu ternyata di sini diukur 0,45 ampere. Itu 0,5 ampere. Kemudian yang arus ke cabang ketiga itu 0,9 di sini ya, 0,9 kalau diukur dengan ampere meter ya, 0,4. Ini ternyata kalau ini dijumlah 0,45 tambah 0,9 itu ternyata sama dengan, jadi arus yang keluar dari cabang ini ternyata kalau dijumlah itu sama dengan arus yang masuk. Sama. Nah, itulah yang kita sebut dengan namanya jumlah arus keluar 1,35 itu sama dengan ini ya, sama dengan yang masuk. Yang masuk itu sama dengan yang keluar. Nah, itulah yang kita kenal kesimpulannya, sehingga inilah kesimpulan dari percobaan ini. Kita sebut dengan hukum Kirchhoff. Jadi jumlah arus yang masuk melalui titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Sama. Ya, sama. Itulah hukum Kirchhoff 1. Jadi tidak yang masuk sama yang keluar. Nah, ketika di sini ini dianggap masuk di cabang ini masuk 2, yang keluar di sini ya sama, yang masuk 0,45, 0,5, keluarnya juga 1,35 ternyata. Dari hasil percobaan tadi ya. Sehingga rumus secara matematikanya ini, jumlah arus masuk sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau kita arus yang masuk berarti dengan menggunakan kabel ini, berarti kabel 1, arus yang masuk dari kabel 1 sama dengan arus yang keluar pada kabel 2 dan kabel 3. Nah, kalau banyak misalnya kabel cabang-cabangnya kayak gini ya. Jadi berarti ini masuk sesuai tanda panahnya ya, ini masuk, masuk, masuk. Berarti yang keluar yang ini, keluar ini. Sehingga yang masuk I1 tambah I2 tambah I3 tambah ya, atau sama dengan ya, kalau sini min ya. Berarti yang masuk, yang keluar ya, yang keluar meninggalkan cabang berarti I5 sama I4. Berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Atau kalau digabung jumlahnya yang masuk sama dengan yang keluar itu sama dengan 0. Ya, kalau dikeluar. Tandanya ya. Jadi kalau masuk titik cabang itu tandanya positif. Kalau keluar ini tandanya minus. Ini tandanya positif. Nah, itu ya. Itu kita sebut dengan hukum Kirchhoff 1. Nah, kemudian yang kedua hukum Kirchhoff 2. Nah, ini tentang hukum tegangan. Nah, apa sih fungsinya? Kalian nanya, ngapain sih ada hukum ini? Kenapa Anda pakai arus, Anda pakai alat ukur aja? Ini malah ini memudahkan untuk kita mengukur. Jadi kita tidak perlu mengukur semua titik cabang itu, tidak perlu diukur ya. Tapi kita cukup 1 atau 2 saja yang kita ketahui, kita sudah tahu arus yang mengalir ke sini berapa ampere. Karena sesuai hukum tadi. Karena hukum-hukum itu sesuai kenyataan ya. Diambil dari kenyataan. Hukum Ohm tadi, mengapa sih ada hukum Ohm? Supaya apa? Supaya kita tidak perlu mengukur semuanya. Kalau kita sudah tahu baterainya 3 volt, maka kita sudah bisa tahu arus yang mengalir itu berapa. Maka kita sudah memperkirakan supaya tidak terbakar gimana? Oh, gunakan R hambatannya, gunakan hambatan. Ya. Nah, ini ya, ini hukum Kirchhoff-nya gimana? Ini berbicara tentang kayak gini. Nah, misalnya ini rangkaian segini.
Tapi baterainya ada beberapa. Ini ada 27 volt baterainya, ada yang 9 volt. Kemudian ada yang lampunya ada dua, ada hambatannya 10 ohm, ya. Ada yang 10 ohm juga. Nah, kemudian baterainya ini tidak sama kutubnya. Yang ini kutub positifnya positifnya ke sini, yang ini kutub positifnya ke sana. Jadi tidak sama. Nah, bagaimana ini kalau kita mengukur berapa arus yang mengalir ini? Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ukur di sini ya, baterainya di sini 27 volt, yang ini 9 volt. Berapa anunya? Karena ini berlawanan kutubnya ya. Ini sama-sama negatifnya di sini adalah saling berdekatan. Berarti dia satu kutub. Harusnya kan baterai itu kalau disusun kan kayak gini. Ya, kayak gini kan. Di sini positif, ya di sini positif juga. Nah, yang ini saling membelakangin. Di sini positif, sini satunya negatif ya. Saling. Harusnya kan sini negatif, sini negatif. Kalau ini sama-sama istilahnya sama-sama negatif. Nah, berapa arusnya? Kalau sama-sama negatif, ternyata ketika kita ukur tegangan yang mendorong muatan dalam rangka ini 18 volt, artinya 27 kurang 9. Ya. Seperti itu kalau saling membelakangi. Coba perhatikan tegangan baterai 1 dan 2 ya. Baterai 1 ya, maka jumlah tegangannya di sini terlihat 27 kurang 9 sehingga dalam rangka itu 18 volt. Nah, arusnya itu 0,9. 0,9. Nah, hambatannya di sini adalah 10 ohm dan 10 ohm. Nah, maka di sini kalau kita lihat ternyata sigma V ya kalau kita hitung jumlah tegangannya 18 volt itu ternyata itu sama dengan perkalian antara arus ini, arus sama hambatan. Hambatannya kan 10 berarti 20 nih ya. Jadi 20 ohm ya. 20 ohm. Ternyata kalau kita kalikan antara arus dan hambatan, karena rumus tegangan adalah V sama dengan I kali R, ternyata 18 volt. Nah, ini juga baterainya 18 volt. Di sini terlihat bahwa ya ternyata bahwa ini sama ya, sama-sama 18 volt, sini juga 18 volt. Nah, kesimpulan dari ini adalah disebut dengan namanya hukum Kirchhoff 2 bahwa jumlah GGL itu namanya gaya gerak listrik ya. GGL itu gaya gerak listrik. GGL, gaya gerak listrik itu yang menggerakkan listrik itu apa? Yang muatan listrik itu baterai ini. Maka baterai disebut dengan sumber GGL. Ternyata GGL itu sehingga lambangnya nanti E ya. Kalau tegangan untuk membedakan GGL itu lambangnya E. Kalau tegangan itu V. Tapi sebenarnya sama ya. Untuk membedakan saja bahwa ini yang penyebab GGL. Gaya gerak listrik. Jumlah GGL itu sama dengan jumlah penurunan rumus I kali R. Jadi kesimpulan sini dari alat ukur ini, percobaan ini, ternyata jumlah GGL itu, jumlah GGL-nya baterai ini, itu sama dengan jumlah I kali R. Jumlah I kali R. Dan nanti rumus anunya adalah, salah ya, ini belum ditulis tadi. Ini ya, jadi rumus umumnya adalah sehingga nanti sigma E sama dengan sigma I kali R. Inilah secara matematika hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini ya, tadi itu kita bisa cari ini ya. Jadi misalnya I-nya tidak diketahui nih. Yang diketahui hanya baterai, ya kan? Kalau baterai kan ada angkanya di baterainya. Oh, ini 3 volt, 3 volt. Di lampu juga kelihatan berapa watt. Karena kalau mencari watt kan tadi sudah ada rumus-rumusnya ya, mencari dari watt ke hambatan tadi kan sudah ada di sini. Rumus ini ya. Dari rumus-rumus ini kan sudah ada. Nah, ini ya. Jadi kalau diketahui R-nya, V dan R-nya ya, V dan R-nya ya, kita tahu watt misalnya, atau yang sebaliknya. Lampu misalnya 20 watt. Berapa sih hambatannya? Berarti gunakan ini aja. P sama dengan V kuadrat R. Jadi kalau kita cari R-nya ya V kuadrat per P berarti. Gitu. Nah, ya. Kita sampai di mana tadi? Hukum Kirchhoff sini ya. Sedikit lagi ya.
Tinggal 4 lagi. Nah, hukum Kirchhoff ini, dua ini ya penting tadi ya. Kalau ini sederhana aja tadi. Kalau yang ini yang sederhana, yang hanya satu rangkaian kayak gini, hanya cabangnya itu tidak ada cabang. Kayak gini, cabang. Kalau sudah bercabang kayak gini, ini sudah bercabang nih. Ini sudah ada cabang. Ini baterai, di sini ada baterai. Ini berlawanan lagi di sini ya. Ini saling belakang. Ini aja yang sama ini sama ini. Gimana ini menganalisis arusnya ini? Berapa arus di sini? Namanya ini satu ini. Ini kalau kayak gini nih, ini namanya satu cabang ini. Ini namanya satu ini arusnya sama nih. Yang ini dibatasi oleh cabang. Nah, kemudian yang ini ini juga satu arus ini. Arusnya juga sama. Ini dibatasi ini. Yang kayak gini lagi, yang di sini lagi, ini beda lagi. Kita cari berapa arus di sini, berapa arus yang di sini, berapa arus yang di sini. Nah, ini menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 untuk menganalisisnya. Cuman kita nggak usah nyari sekarang ya. Nanti agak panjang, ini melibatkan substitusi dan eliminasi. Nanti saya kasih di tulisan aja contohnya. Saya bagi di classroom aja ya. Selanjutnya, singkat aja ya. Selanjutnya kita belajar tentang rangkaian ya. Rangkaian di sini ada dua, nanti rangkaian hambatan dan rangkaian tegangan. Rangkaian hambatan listrik. Hambatan listrik itu apa tadi? Ya semua komponen listrik. Jadi semua komponen listrik itu adalah hambatan listrik. Jadi dia menghambat arus listrik, akan menghasilkan gesekan, akan memperlambat kecepatan muatan listrik itu mengalir. Semua lampu kah, resistor kah, kapasitor kah, atau apapun kabel itu sendiri kah, itu disebut dengan hambatan listrik. Maka hambatan ini atau di dalam listrik lebih khusus lagi ini disebut dengan namanya resistor ya. Resistor. Kalau kemarin ada belajar kapasitor, ada resistor komponen listrik. Ini lambangnya R, makanya lambangnya R. Ini resistor. Resistor ini disengaja dibuat untuk menghambat listrik. Kok kalian bertanya kenapa? Ngapain menghambat listrik? Bukannya lebih bagus listrik itu lancar atau besar? Ya, karena tidak semuanya ada ketika dalam rangkaian, misalnya dalam elektronika itu membutuhkan arus yang besar. Sumbernya besar, tapi yang dibutuhkannya itu kecil. Nah, di sinilah dibutuhkan hambatan ini, resistor ini. Nah, makanya di elektronika itu dibuat resistor. Ada banyak resistor dalam komponen, di dalam laptop, ya itu banyak, televisi itu banyak resistornya. Nah, karena resistor itu banyak, maka pertama ya maka dia perlu ini kadang tidak butuh satu saja, butuh dua dan seterusnya. Sampai yang diinginkan. Nah, kenapa tidak pakai satu aja misalnya? Mungkin ada pertimbangan yang lainnya, misalnya baterai tidak terlalu panas, mungkin ya, dan seterusnya. Ini sehingga rangkaian hambatan itu ada dua jenis ya, minimal ada dua jenis atau tiga lah. Rangkaian seri di SMP ya, paralel dan ada campurannya seri dan paralel. Nah, kalau dirangkai seperti ini namanya rangkaian seri ini. Ini lambang resistor ya. Jadi resistor tadi lambangnya zigzag ini, garis zigzag. Kalau garis zigzag kayak gini itu lambang resistor. Kalau ada dua berarti ini R1, ini R2. Kalau kayak gini resistor, kalian perhatikan di sini. Misalnya ini di baterai ya, baterai ini mengalir 9 volt. Ternyata yang keluar dari baterai ini adalah 0,3 ampere. Nah, ketika dia masuk ke melewati resistor ini misalnya ke sini, ternyata 0,3 ampere juga, 0,3 ampere juga. Maka kesimpulannya adalah kalau pada rangkaian seri, ketika dia melewati lampu 1 dan lampu 2 itu arusnya akan selalu sama ya. Jadi yang lewat di lampu 1, lampu 2, mau lampunya itu kemudian ini sini 20 ohm, yang ini 10 ohm, arus yang lewat itu selalu sama. Karena memang pasti dia lewat sini ya, tidak ada cabang, sehingga tidak terbagi sehukum ohm.
Sedangkan untuk mengganti lampu 20 ohm sama 10 ohm ini ya tinggal ya menggunakan ini ya 30 ohm. Makanya ini walaupun ini kita ganti lampunya dua lampu, kita ganti dengan satu lampu, harusnya tetap sama di sini. Tapi kita harus menggantinya dengan lampu yang sama. Jadi untuk mengganti lampu 20 ohm dan 10 ohm dengan 1 ohm tinggal ditambahkan. Misalnya ini kalian punya lampu 20 ohm dan 10 ohm. Saya ingin memakai lampu saja. Satu lampu saja, tapi arusnya itu sama. Nah, maka berarti ya tinggal jumlahkan. Jadi 20 tambah 10 sama dengan 30 ya. 20 tambah 10 kalau dirangkai ya. Berarti hambatan totalnya berapa? Hambatan totalnya ya 30. Harusnya sama. Di lampu 1, lampu 2 dan rangkaian itu sama. Bagaimana tegangannya? Nah, tegangannya di sini kan 90 volt. Berapa tegangannya di lampu 1, lampu 2? Nah, ketika kita ukur di sini ternyata ya. Kita ukur di sini. Ini namanya adalah pakai pet ya, seperti saya ceritakan kemarin. Pet itu adalah buatannya Universitas Colorado ya. Ini sesuai kenyataan, terpercaya. Ternyata setelah diukur di sini tadi kan di sini baterainya 9 volt. Ternyata ketika ukur di sini ternyata hanya 6 volt. Nah, kalau kita ukur di sini lagi, ini pasti kita ukur ya, tegangannya yang di lampu 10 ohm ini akan nanti 30 volt, 3 volt. Ternyata tegangan baterai tadi ketika dia di lampunya itu dihubungkan secara seri, maka tegangan tadi itu akan terbagi dua. Ada yang kedua sebagiannya dua mendorong listrik di hambatan 20, satunya mendorong di lampu 10 ohm ini. Dan besarnya tegangan itu tergantung besarnya hambatan. Maksudnya paham ya? Jadi semakin besar hambatan listrik, maka butuh dorongan yang lebih besar. Makanya untuk mendorong di sini adalah N6 di sini adalah 6 volt, di sini adalah 3 volt. Sehingga kalau dijumlahkan itu sama dengan 6 volt ya, 6 volt ditambah dengan 3 volt itu sama dengan 9 volt, sama dengan tegangan baterai ini. Nah, terbagi dua. Atau ini bisa dicari dari hukum Ohm ya. Yaitu V sama dengan I kali R. Ya. I-nya 0,3 kali R, 0,3 kali 20 hasilnya adalah 6 volt. Kemudian ini 0,3 kali 10 berarti 3 volt. Jadi kalau dijumlah harus sama dengan ini ya. Nah, kalau kenyataannya ini mungkin tidak sama persis karena apa? Karena ada hambatan-hambatan yang lain. Tapi jumlah voltnya baterai itu sama dengan voltnya di hambatan setiap komponen listrik, setiap komponen hambatan listrik. Nah, bagaimana kalau dirangkai paralel? Rangkai paralel itu kayak gini tadi ya, ini rangkaian paralel. Kalau tadi bersambung kayak gini, maka kalau paralel dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah ini ya. Ini namanya rangkaian paralel ya. Rangkaian ini rangkaian paralel. Bagaimana rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel untuk mengganti dua hambatan ini menjadi satu hambatan ternyata tidak boleh ditambahkan. Misalnya lampu kamu menggunakan dirangkai secara paralel, tapi ingin kamu ganti satu saja dengan 30 ohm. Benar enggak? Itu tidak benar. Harusnya nanti beda harusnya. Nah, hambatan totalnya kayak gini ya. Seperti di SMP. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 kalau 3 lampu ya. Kalau misalnya 3. Nah, sini. Berapa hambatannya? Hambatan penggantinya berapa ini? Ya, hambatan penggantinya berarti ya 1/, berarti tadi 1/20 ya. Tambah 1/10 ya. Kalau tadi kan 30 hambatan penggantinya. Kalau ini berapa? Ini sama dengan, samakan penyebutnya ya, berarti 20 ya, kelipatan persekutuan terkecilnya 20 bagi 2 ya, 20 bagi 2 ini ya, 20 bagi 2
Sama dengan 1 kali 1 berarti sini 1 tambah 20 bagi 1 berarti 20 bagi 1, 20 bagi 10 2, 2 kali 1 2 sini ya. Ini 2. Berarti sama dengan 3 per 20. Karena ini kan masih seper totalnya ya, RP-nya, rangkaian totalnya. Berarti kalau mencari RP-nya berarti dibalik. Berarti RP per 1. Jadi karena di sini sudah dibalik, RP per 1 ya. Hambatan total paralel ya. Resistensi paralel. Sudah dibalik, berarti ini juga dibalik. Berarti 20 per 3. Berarti jadi 6,66. Jadi hambatan penggantinya berapa? Kalau mencari penggantinya, berarti hambatan penggantinya adalah yang ini. Sama dengan 6,66 ohm. Hambatan penggantinya. Jadi tidak boleh diganti gini jadi 30 ya. Nanti akan mempengaruhi besarnya arus. Oke ya. Nah, ini ya, itu hambatan penggantinya, bagaimana tegangannya? Ternyata kita ukur, sini kan 9 volt ya. Ini 9 volt. Ternyata kita ukur di lampu 10 ohm ini, ternyata yang muncul itu berapa? 9 volt juga, sama dengan ini. Kalau kita ukur di sini juga, nanti 9 volt juga. Akhirnya apa? Ternyata arus total rangkaian arusnya itu sama, ini salah ini ya. Ini harusnya sama dengan. Jadi tegangan baterai 9 volt itu sama dengan tegangan di lampu 1, sama dengan tegangan di lampu 2, sama. Tegangannya sama kalau dirangkai paralel. Sehingga I totalnya. Bagaimana arusnya? Arus yang keluar ini 1,35 ya. Nah, tentu sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, terbagi, ada yang ke sini, ada yang ke cabang 1. Sehingga jumlah arusnya adalah 0,45 sampai dengan 0,9 sampai dengan 0,35. Jadi kalau 1,35, maka itu akan terbagi, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau ini sama-sama 20 misalnya, 20 ohm, maka ini akan terbagi sama persis, berarti 0, misalnya 65. Nah, 6 berapa gitu ya. Nah, itu. Yang terakhir adalah rangkaian sumber tegangan. Ya, tadi kan yang kita susun adalah lampunya. Bagaimana kalau kita susun baterainya? Berapa arusnya? Misalnya kayak gini ya. Ini baterainya disusun kayak gini. Kemudian baterainya ada yang disusun. Ya. Ini kalau disusun kayak gini namanya rangkaian seri. Tapi yang disusun itu maksudnya adalah baterainya. Nah, 9 volt sama 9 volt. Nah, ternyata itu kalau kita ukur di lampu ini, itu ternyata tegangannya lampu ini, ya, rangkaian atau tegangan rangkaian menjadi 18 volt. Jadi jumlah tegangannya adalah 18 volt. Ya, V totalnya. Sehingga arusnya nanti adalah V total bagi R total ya. 18 ya. 18 volt bagi dengan ini R totalnya ini, karena di seri juga berarti dia 20. Berarti arusnya nanti adalah berapa? 9 per 10 berarti 0,9 ya. Sama dengan di sini ya, 0,9. Sama juga dengan di sini, sama pokoknya. Karena ini rangkaiannya satu loop aja, satu rangkaian saja ya, makanya 0,9. Di totalnya ditambah kalau dirangkai kayak gini. Nah, bagaimana kalau dirangkai baterainya kayak gini? Ini namanya rangkaian paralelnya, sumber tegangnya dirangkai paralel. Ternyata kita ukur lampunya di sini, tegangannya di sini. Harusnya ini 9 volt, 9 volt, 18 volt. Ternyata di sini hanya 9 volt ya di sini ya. Hanya 9 volt ternyata. Ternyata kalau baterai itu disusun secara paralel, maka yang terukur dalam rangkaian itu, yang mendorong rangkaian itu hanya cuma satu. Jadi ini sama saja dengan satu baterai saja. Jadi 9 volt, 9 volt. Ternyata di jumlah tegangnya 9 volt. 9 volt ya. Dirangkai 9 volt juga ternyata ketika diukur. Padahal harusnya 18. Jadi apa? Kalau disusun secara paralel baterainya itu sama saja tegangannya hanya satu baterai 9 volt ya. Nah, kalau baterainya sama ya. Kalau tidak sama ya berarti ini rata-ratanya ya. Arus rangkaiannya, maka arusnya akan jadi lebih kecil. Berarti sama dengan 9 volt ya. 9 bagi dengan 20. Nah, sama dengan 9 bagi 20 ya. Ini 0,4.
Makanya tadi beda ya. Kalau disusun baterainya tetap sama-sama 9 volt, tapi kalau dia dirangkai secara paralel, arusnya itu kecil. Makanya ini lampunya tidak terang. Paham ya? Tapi apa keuntungannya ini? Keuntungannya dia akan lebih lama ya. Akan lebih lama. Nah, dia tidak terlalu terang, tapi lama nanti nyalanya. Ya, dibandingkan dengan dihubungkan dengan 9 volt. Jadi istilahnya itu tenaganya langsung dipakai semuanya untuk mendorong. Oke, mungkin bisa